Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Uli Muzakir MT, salah satu dosen di STKIP Bina Bangsa Gesempena Banda Aceh Program Studi Pendidikan Matematika. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan berbicara tentang kontrak perkuliahan mata kuliah kalkulus berubah banyak. Baik, bagi adik-adik mahasiswa STKIP Bina Bangsa Gesempena Banda Aceh, bagi yang ingin berkomunikasi, info kontaknya ada, saya ada WA, kemudian ada juga email, kemudian Facebook, kemudian ada YouTube. YouTube saya ini Uli Muzakir. Kita akan banyak mengupload sebagai bahan ajar dan lainnya nanti di YouTube. Kemudian saya ada IG juga, dan terakhir itu ada website ulimuzakir.my.id, dan ini juga akan saya gunakan websitenya untuk memberikan informasi tentang tridharma perguruan tinggi yang saya lakukan beserta dengan mahasiswa. Jadi kalau ada media pembelajaran ataupun pengabdian masyarakat dan penelitian yang mahasiswa juga terlibat dan juga memiliki hasil produk karyanya, saya akan publish di website saya nantinya ya. Baik, kita cerita tentang identitas mata kuliah. Jadi mata kuliah ini pada semester ganjil 2020-2021. Mata kuliahnya itu namanya kalkulus berubah banyak. Kemudian kode mata kuliah ini adalah MKKL 505. Kemudian jumlah SKS dari mata kuliah ini sebanyak 2 SKS. Nah, jadi dari 2 SKS itu berarti nanti kita akan menyelesaikan selama 1 semester itu sebanyak 14 pertemuan. Jadi mohon nanti juga dibaca di RPS, masing-masing pertemuannya akan kita siapkan. Baik. Nah, adapun deskripsi mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang kalkulus berubah banyak, yang terdiri dari ada 2 variabel pada limit dua variabel pada limit dan kekontinuan, kemudian turunan, parsial dan turunan, kemudian ada aljabar turunan dan aturan rantai, selanjutnya ada turunan parsial orde tinggi, kemudian kita cerita juga dengan teorema Taylor dan masalah maksimum dan minimum. Insya Allah semuanya ini dibahas dalam fungsi 2 berubah atau 2 variabel dan lebih. Nah, dulu kita telah mempelajari satu berubah, satu variabel seperti Y, fungsi Y yang terdiri dari fungsi X. Jadi cuma ada Y sama dengan X tambah konstanta misalnya, kemudian atau Y sama dengan X tambah konstanta, itu semuanya hanya satu berubah. Nah, mata kuliah ini akan membahas lanjutannya itu untuk fungsi-fungsi 2 berubah. Adapun tujuan mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang fungsi 2 berubah atau lebih. Dan diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menyelesaikan kasus-kasus pada fungsi 2 berubah atau lebih. Nah, jadi kita akan belajarkan ini dalam 1 semester. Baik, untuk pokok bahasannya, yang pertama itu fungsi 1 berubah. Kita hanya merefresh atau merefleksi yang dulu yang pernah diajari tentang 1 berubah. Jadi tidak dalam, hanya sekedar mengingat kembali untuk kita lanjutkan ke fungsi 2 berubah atau lebih. Nah, selanjutnya kita akan pelajari bagaimana limit dan kekontinuan pada fungsi 2 berubah. Kemudian kita akan mempelajari turunan parsial dan turunan pada fungsi 2 berubah. Kemudian juga kita akan terus belajar aljabar turunan dan aturan rantai pada fungsi 2 berubah. Kemudian turunan parsial orde tinggi pada fungsi 2 berubah atau lebih. Nah, kita menggunakan teorema Taylor pada penyelesaian fungsi 2 berubah atau lebih. Dan terakhir itu masalah maksimum dan minimum pada fungsi 2 berubah atau lebih. Nah, ini pokok bahasan yang kita bahas selama 1 semester. Nah, nanti dalam capaiannya kita sama-sama sering belajar untuk menyelesaikan masalah-masalah pada fungsi 2 berubah. Nah, sehingga kita sepakati dulu kriteria penilaian pada mata kuliah ini. Nah, sekarang kita akan menggunakan aturan yang telah ditetapkan oleh akademik di STKIP Bina Bangsa Gesempena Banda Aceh, yaitu kehadiran dan keaktifan 10%. Jadi harapannya mahasiswa hadir mengisi absen secara online dan juga aktif dalam diskusi di forum diskusi. Jadi absensi dan penilaian itu tergantung dengan keaktifan sebesar 10%. Nah, kemudian ada tugas mandiri. Jadi setiap pertemuan atau setiap pokok bahasan nanti akan ada 1 tugas mandiri yang disiapkan oleh selesaikan mahasiswa, sehingga kalau sampai 1 semester bisa menyelesaikan tugas mandiri setiap yang diberikan, maka akan memperoleh nilai sebesar 15%.
Nah, kemudian selanjutnya ada ujian tulis atau praktek, ini besarnya 25% dan ini biasanya dilakukan pada pertemuan ke-7 atau di tengah semester. Nah, selanjutnya itu ada tugas terstruktur sebesar 20%. Nah, ini semacam proyek atau penyelesaian tugas dari beberapa bab. Nanti kita akan menyelesaikannya juga. Kemudian yang terakhir itu ada ujian akhir semester. Nah, ujian akhir semester ini apabila nanti sudah bisa dilaksanakan di kampus dengan normal, maka kita akan laksanakan di kampus. Namun apabila masih masa pandemi yang berkepanjangan dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan ujian akhir semester di kampus, maka ujiannya akan dilakukan di online melalui OpenSimka. Nah, untuk angka mutu itu A, apabila semuanya dirangkum kriteria penilaian yang memperoleh nilai di 86 sampai 100 maka memperoleh A. Kalau 70 sampai 84 itu B, 55 sampai 69 C, dan 40 sampai 54 itu D. Nah, kalau tidak bisa mencapai nilai 40 maka akan mendapat nilai E dan dinyatakan tidak lulus. Nah, ini yang terakhir, semua pembelajaran daring kita akan kita laksanakan di OpenSimka agar semuanya terdata untuk penilaian. Jadi bagi adik mahasiswa yang telah bergabung di grup WA itu hanya tempat kita memberikan informasi, namun diskusi, upload tugas, kemudian upload bahan, dan Zoom atau apapun kita lakukannya di OpenSimka sehingga nanti semua data terekam untuk memberikan penilaian. Baik adik-adik mahasiswa, ini yang dapat kita sampaikan untuk kontrak pelajar kita. Selanjutnya kita akan diskusikan di forum di opensimka.com. Sampai ketemu di forum untuk didiskusikannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.